tapi nonton itu juga rasanya enjoy gitu loh. Jadi nggak mikirin nanti jajan apa, nanti kalau haus gimana, itu nggak mikir guys. Sampai suatu ketika itu kita pernah nonton, jauhnya berapa ya, sekitar 5 kilo kita itu jalan guys. Bayangkan 5 kilo jalan kaki. Saking suka musiknya guys, saya itu sampai searching di Google gitu loh, dan ternyata ada MP3-nya. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di Garuda Wisnu Satria Muda. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja guys, karena ini sedang puasa dan juga ingin menghemat energi. Oh ya, hari ini di tempatku internet sangat susah sekali guys. Entah kenapa 2 hari belakangan ini sinyalnya sulit sekali. Jadi saya mau upload itu juga ada kendala guys. Dan juga maaf guys, karena aku itu kemarin gak upload video karena sibuk juga dengan agenda di desa, karena ada penyemprotan itu dan juga ronda, karena sekarang itu di sini udah rawan banget maling, jadi banyak sekali tindak kriminal guys karena COVID-19 ini. Jadi perekonomian juga ikut mendapatkan dampaknya gitulah. Dan juga aku kemarin sempat sakit juga guys, sakit ringan gitu, kayak tenggorokannya sakit, sariawan, pokoknya menyiksa banget. Jadi aku cuma istirahat aja dan gak buat konten buat kalian. Ya kemarin itu aku buat konten pas sama Mas Nemo itu, sama ketemu Mas Mondi di sawah itu karena lagi ada waktu ya, dan juga pas itu aja udah mau hujan guys. Jadi memang tantangannya untuk hari-hari ini luar biasa. Ditambah internetnya itu sekarang lagi trouble dan nggak tahu sampai kapan guys. Oh ya, di video kali ini aku kepengen cerita ke kalian tentang masa-masa kecilku ya, bisa dibilang. Kenapa kok bisa suka seni, kok sampai bisa mendirikan paguyuban tari Garuda Wisnu Satria Muda ini. Jadi ceritanya itu lucu guys, kalau kalian tahu. Kayaknya aku udah cerita deh di video pas aku punya fobia sama barongan itu. Jadi gini guys, jadi dari kecil itu aku paling suka banget yang namanya nonton jadilan. Dan itu pun apa namanya ya, selalu keingat-ingat gitu loh, kalau habis nonton jadilan kuda lumping gitulah, aku tuh kayak keinget-inget di rumah, wah kayaknya keren ya jadi pemain jadilan gitu. Sampai kadang kalau nonton jadilan itu kayak menghayati banget gitu loh guys. Kadang kalau ada buto keluar atau ada anoman keluar, terus imajinasiku tuh seolah-olah ini kejadian nyata itu loh guys. Jadi memang benar-benar perang itu ada. Jadi gambar ya tahu sendiri kan, kalau anak kecil itu bagaimana imajinasinya itu pasti gede banget, imajinasinya itu tinggi banget. Sehingga kalau nonton jadilan ya itu seneng sih, seneng, tapi sebenarnya takut juga. Karena apa? Karena aku tuh paling takut sama orang kesurupan guys. Jadi sama orang kesurupan itu tuh takut banget. Ya nggak pernah sih yang namanya kesenggol atau apa, tapi karena saya itu kalau ada maksudnya udah ada yang berjatuhan gitu, aku langsung lari ke belakang. Dan itu pun aku nggak pernah nonton yang di depan banget guys, karena terus terang sangat-sangat takut ya. Jadi aku tuh pengen nonton tapi takut loh. Gimana kalian jelasinnya? Ya kayak gitulah pokoknya, aku tuh orangnya penasaran banget karena ya itu, karena suka sama kesenian itu. Terus kadang kalau aku denger suara gamelan jadilan itu, aku juga sering bayangin gitu loh guys, kayak langsung flashback ke zaman dahulu gitulah, ke zaman nenek moyang dulu, zaman masih kerajaan. Jadi paling asik itu kalau denger gamelan terus kalian lihat ke langit gitu loh. Kalau masa kecilku dulu aku lihat ke langit itu udah rasanya kayak kembali ke zaman dahulu gitu. Dan apalagi nonton pas adegan perang-perangannya itu kan, kalau jadilan ada kayak satria-satria terus mereka perang juga, terus ada buto-butonya, itu kesenian campur kalau nggak salah namanya guys. Kalau di daerah sini ya, entah kalau di daerah sekalian apa. Jadi banyak banget tokohnya, ada cakilnya, ada butonya, terus ada apa lagi tuh ya, kayak pemimpin buto itu juga, ada pangerannya, ada prajuritnya, terus nanti ada barongan. Jadi kalau kesenian campur itu sebenarnya malah keren loh, ada anomannya juga. Jadi kayak apa ya, mungkin ya cerita pewayangan itu ada di situ mungkin ya, aku juga kurang tahu, tapi pokoknya rame banget. Dan itu penarinya bisa satu arena pentas itu bisa 20 orangan guys, dan musiknya itu benar-benar klasik, ditambah untuk sindennya itu kayak sinden wayang gitu loh. Jadi lagu-lagunya udah klasik banget. Pokoknya sebenarnya ada
daya tarik yang luar biasa dari kesenian campur itu yang udah lama nggak dipentasin guys, karena aku jarang banget nonton jadilan campur itu. Dan mungkin buat kalian yang penasaran jadilan campur itu kayak apa, bisa kalian cek di YouTube ya. Dan kalau kalian nonton live itu pokoknya keren banget guys, apalagi untuk yang masih tradisional banget, terus penyanyinya sindanya itu juga udah tua gitu, suaranya bagus banget. Itu langsung kayak kita langsung flashback ke masa lalu gitu guys. Itu yang membuat saya kangen nonton jadilan sebenarnya. Jadi kalau saya itu dari rumah kan kadang dengar kabar nih, ayo kita nonton jadilan, emang di mana? Di desa sebelah gitu. Kadang aku dari pagi itu udah siap-siap guys. Jadi udah misalnya aku punya pekerjaan rumah ini ya, aku nyapu, nyuci gitu. Nah itu aku kerjain semuanya guys. Jadi dari pagi itu aku udah siap-siap. Nah terus nanti temanku datang, dan itu pun temanku kayak masih nunggu-nunggu itu loh. Alah, bentar lagi ini belum mulai gitulah. Tapi kalau aku itu udah kepengen banget ya, udah kebelet gitu loh guys, kebelet ke lokasi, kepengen nonton. Padahal ya itu belum mulai gitulah. Tapi kalau saya itu orangnya gimana ya, semangat banget lah. Kalau waktu dulu itu sangat suka banget kalau yang namanya kayak nonton gitu. Nah kadang udah nunggu, dan itu pun nunggu itu udah nggak sabar banget guys. Tapi teman-teman itu kayak santai gitu loh, kayak biasa aja nonton, nanti juga nonton gitu lah. Tapi kalau saya itu udah nggak kuat. Dan padahal itu saya ya gimana ya, kan banyak sekali orang jualan guys. Nah, sedangkan kadang saya itu nggak dikasih uang jajan gitu loh. Ya udah terbiasa kan, zaman dahulu itu kan masih susah maksudnya hidupnya itu. Ya, teman-teman juga nggak bawa uang juga. Tapi nonton itu juga rasanya enjoy gitu loh. Jadi nggak mikirin nanti jajan apa, nanti kalau haus gimana, itu nggak mikir guys. Jadi kayak gitu kalau masa kecil kita itu. Nah kadang kalau udah jam berapa ya, jam 10-an itu kan udah kedengeran tuh dari tetangga sebelah kayak suara gamelan gitu. Nah aku udah nggak kuat banget, dan aku pasti langsung maksain ke teman-teman buat segera berangkat guys. Dan waktu itu aku sangat inget banget ya, kalau kita itu berangkatnya pakai sepeda yang model BMX kecil-kecil gitu. Nah, kita sepeda datang ke lokasi. Habis itu setelah sampai lokasi guys, ya seperti biasa itu ternyata masih check sound gitu loh. Jadi kita masih harus nunggu lama lagi, dan itu pun saya nggak mau sampai ketinggalan satu babak pun gitu. Kan itu masih apa ya, teman-teman masih nongkrong-nongkrong itulah, nonton orang yang jalan, mungkin cewek-cewek atau apa. Tapi kalau saya itu udah di depan sendiri guys. Jujur saya itu nggak mau melewatkan satu babak pun, satu detik pun dari pentas itu guys, saking saya sukanya gitu. Jadi saya mendekat ke tempat tari itu, ke lokasi ya, untuk teman-teman masih nunggu kayak di parkiran motor, tapi mereka pakai sepeda, jadi cuma nongkrong-nongkrong gitu. Hingga akhirnya jadilannya mulai guys. Dan kalau jadilannya mulai itu aku malah mundur. Jadi anehnya itu di situ, saya tuh sebenarnya takut ya. Kadang gimana ya, kepengen tapi takut. Kalian bisa ngerasain deh pokoknya deh. Nanti pas ada penarinya keluar, aku tuh langsung malah mundur gitu. Jadi kayak dua baris dari depan itu, 1, 2, terus aku di belakangnya gitu. Jadi cari amannya, misal nanti ada yang kesurupan, aku nggak kena atau gimana ya. Pokoknya kayak gitu guys. Kalau ingat masa lalu itu kepengen tapi takut. Bahkan dulu aku masih ingat banget guys, itu pas nonton jadilan juga ya, itu pas hujan, semuanya udah pada berteduh ya, cari tempat teduh. Aku masih di lokasi guys. Jadi saking saking semangatnya aku, dengan mungkin karena jiwa seniku juga terlahir dari situ mungkin ya. Waktu itu hujan tapi aku masih bertahan di lokasi guys. Dan karena apa ya, karena itu adalah kesulitan tersendiri bagiku. Karena kayaknya itu aku dibawa ke masa lalu gitu loh guys. Kalau sewaktu nonton jadilan itu benar-benar pokoknya asik banget. Dan aku sangat rindu masa-masa seperti itu. Jadi setelah itu guys, aku udah agak beranjak dewasa ya, remaja gitulah, karena masih SMP itu. Nah itu baru zamannya topeng ireng. Topeng ireng itu kalau di sini disebutnya juga bisa andayaan gitulah. Topeng ireng pokoknya kalian nonton aja di YouTube. Jogetannya seperti apa dan kostumnya seperti apa, seperti kayak di atasnya itu ada bulu-bulunya gitu guys, namanya kuluk. Dan itu babaknya itu ada topeng ireng,
lalu montolan, lalu kewan-kewanan. Nah itu kewan-kewanan ini yang paling ditunggu-tunggu guys, karena itu adalah puncak pentasnya itu di kewan-kewanan itu. Dan kita itu kan kalau topeng ireng seringnya pentasnya malam guys kalau di sini. Jadi saya itu paling antusias banget, sampai gimana ya, setiap dimanapun ada itu selama masih dekat-dekat sini saya itu sering nonton. Saya dan teman-teman sepermainan saya itu banyak sekali yang gimana ya, antusias banget buat nonton gitu guys. Tapi entah mereka itu nonton karena modus cari cewek atau apa nggak tahu, tapi kalau aku itu nonton modus karena nggak ada modus, maksud saya ya, karena bener-bener pure pengen nonton gitu guys. Sampai suatu ketika itu kita pernah nonton, jauhnya berapa ya, sekitar 5 kilo kita itu jalan guys. Bayangkan 5 kilo jalan kaki, itu bener-bener perjuangan luar biasa sih. Tapi kita itu ngerasanya nggak sendirian, karena banyak teman-teman dari kampung lain itu juga kayak jalan bareng gitu loh, semuanya jalan, jadi bisa rame-rame. Dan itu pun kalau nanti pentasnya selesai itu bisa pulangnya sampai pagi bener guys, sampai azan subuh itu kita baru pulang. Jadi serunya kalau pentas zaman dahulu itu seperti itu. Jadi topeng ireng itu bisa selesainya bisa sampai jam 3, jam 4, dan itu nggak bohong guys, di sini bener-bener kayak gitu, bener-bener sampai pagi gitu lah. Dan kesan-kesannya itu ya pas kita jalan pulang bareng. Terus kadang kan topeng ireng itu musiknya ngebeat gitu ya, cepat gitu. Itu kadang penontonnya juga joget-joget kayak saya, teman-teman joget-joget menikmati suasana lah, karena waktu itu kan juga masa remaja, masih bandel-bandelnya. Tapi untungnya kami kalau dari soal minuman keras itu nggak ikut-ikutan ya guys, karena memang ada sebagian penonton yang sering kayak gitu. Tapi kalau kita itu jadi perkumpulan yang sehat-sehat aja. Nah seperti itu. Jadi saya sering nonton topeng ireng, dan saking sukanya itu saya sampai hafal semua lagunya kalau dulu itu guys. Dan di rumah itu sering kayak tabu-tabuan gitu loh, kayak main gamelan tapi dengan barang seadanya, sebab lemari dipukul atau kardus dipukul, nah kayak gitulah. Dan kita nyanyi-nyanyi bareng di kamar. Serunya seperti itulah. Dari situ saya mulai berpikiran guys, kalau andaikan kita punya kesenian gitu loh, dan itu mungkin kayak mimpi yang berat banget, mimpi yang keterlaluan menurut saya, hampir nggak bakalan kejadian gitu guys. Karena gimana ya, ya memang berat sekali kan untuk mendirikan kesenian itu. Kalian butuh uang, kalian butuh personil, kalian butuh kemampuan juga, dan itu ya masih khayal lah menurut saya waktu itu. Setelah itu tren topeng ireng udah mulai tergeserkan ya guys, tergeserkan dengan yang lebih modern lagi, yaitu dengan kuda lumpingan gaya-gaya Temanggung, dan biasanya dikolaborasi dengan tari Bali. Dan sewaktu itu aku dikasih video ya sama temanku. Waktu itu aku punya teman, jadi aku kerja dulu itu kerja di pabrik guys, dan aku dikasih video gitu. Wah ini tuh apa, kok musiknya kayak gini, jadi pakai keyboard juga. Dan waktu dengerin itu tuh aku langsung merinding guys. Loh, aku jadi penasaran kan waktu itu. Terus ini apa, kok ada topeng tapi rambutnya panjang banget, terus tebel banget. Nah dari situ aku jadi penasaran, dan aku mutusin buat nginep di rumah temanku yang alamatnya di Secang ya, di Secang Magelang. Di sana itu banyak sekali pentasan kuda lumpingan gitu, dan nginep pas ada pentasan gitu guys. Jadi aku nonton dan bener-bener itu saya ngerasain amazing banget, karena pentasnya luar biasa, ada lightingnya, ada musiknya juga menggunakan musik tradisional dan modern, kostumnya juga luar biasa. Dan apalagi saya baru pertama kali melihat tari Bali yang mungkin sudah dimodifikasi ya, seperti itu. Jadi saya nonton itu benar-benar luar biasa banget, sampai saking suka musiknya guys, saya itu sampai searching di Google gitu loh, dan ternyata ada MP3-nya zaman dahulu itu. Nah, dari situ saya mulai berangkat kerja, pulang kerja itu saya kayak terngiang gitu loh guys. Ini kuda lumping bener-bener bagus banget, dan untungnya ada musiknya itu, ada MP3-nya, dan aku dengerin setiap hari pakai headset. Sambil aku tuh bayangin kalau aku itu menjadi salah satu pemainnya gitulah guys. Jadi memang untuk pentasan kuda lumping Temanggungan itu memang terkesan mewah guys, karena kayak nggak sembarangan gitu. Dari setting panggungnya juga bagus, dari tempat pentasnya juga bagus, jadi semuanya dikasih tenda gitu. Dan juga ada kolaborasi tari Bali, musiknya bagus. Itu yang membuat saya menjadi lebih terinspirasi untuk
menciptakan berangan-angan ya, membuat sebuah paguyuban seni yang mirip seperti itu. Hingga suatu ketika di daerah dekat desaku itu ada guys, jadi ada yang nanggap gitu, dan itu pentas luar biasa, penontonnya itu sampai budak banget. Terus aku heran sama penonton yang kayak kaosnya sama gitu loh, jadi kayak komunitas. Terus mereka itu bawaannya dupa guys, jadi sewaktu dimulai itu langsung aroma dupa itu kemana-mana, dan itu yang membuat saya merasa wah ini pentas yang benar-benar sakral banget. Entah kenapa dari musik dan dari suasananya, dari aroma dupanya itu luar biasa banget. Dan itu yang membuat saya lebih senang lah nonton untuk Kuda Lumping Temanggungan yang dikolaborasi Tari Bali itu. Sampai kemanapun saya nonton guys, hingga suatu ketika kita ada kesempatan. Dan mungkin untuk cerita selanjutnya bisa kalian tonton di video selanjutnya, karena ini adalah temanya ngobrol santai aja guys, karena Ramadan juga, jadi kita menghemat energi dalam membuat konten. Karena Mas Nimo juga kasihan aku, karena dia juga masih anak-anak. Oke guys, kayaknya gitu aja dulu, dan untuk cerita selanjutnya mungkin kalian bisa simak di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, like, dan terima kasih sudah menonton Garuda Wisnu Satria Muda. See you next time.